Dino Pak. Patim matuna. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kan hana hukum sama sekali, tidak memberi komentar. Tidak mengatakan mubah, tidak mengatakan haram. Akan tapi orang tersebut mengiktikadkan bahwa adanya mubah atau ada yang haram. Cuma tidak mentayinkan kepada mubah, tidak mentayinkan kepada haram. Yo, ada pendapat itu nah. Balil amru mauqufun ila amrihi. Berarti mauqufnya hana hukum. Hana hukum. Man dengan kaedah ala sulul asya alibah. Itu yang kau yang dengar berapa hukum tadi matun. Oh iya. Oh iya tunggu boleh. Otomatis punya pendapat Mu'tazilah punya golong bi'sah takluk hukum sejarah takluk dan jadi bagi mukallaf. Otomatis punya beda dengan pendapat Ahlussunnah punya takluk manawi barunya beda sih berarti. Mereka mengatakan tidak ada takluk manawi. Ada takluk manawi ya? Karena mereka mengatakan ternafinya kalam nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun. Law waqa'a ba'dal bi'sati suratun la hukma fiha fa salasatu aqwalin. Jikalau terjadi sesudah bi'sah, kait sudah bi'sah, karena sebelum bi'sah tidak ada hukum. Jikalau terjadi sesudah bi'sah oleh satu surah la hukma fiha yang hana jenis hukum fiha padanya surah fa salah satu aqwalin. Niscaya maka itu 3 pendapat. Dalam kitab Warakat diibaratkan dengan hadru wal ibahah. Oleh hadru wal ibahah. Itulah al-aslu fil asya. Yang orang beda mau pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dikaitkan ma'dal biasa. Ma'dal biasa. Bermula yang pertama al-khatru. Al-khatru itu haram. Li ayatin karena ayat yas'alunaka madza uhilla lahu. Ayatnya berbunyi yas'alu bertanya oleh mereka itu ka akan engkau wahai Muhammad madza akan apa za ilgha bukan za isim mausul akan apa yang dihalalkan lahum bagi mereka itu fa innaha maka sungguhnya ayat tadullu itu mendalalah ia ala sabqit tahrim di atas terdahulu haram Jadi ayat tersebut mendalalah kepada terdahulu haram. Bertanya oleh mereka itu akan apa saja yang dihalalkan lahum bagi mereka itu. Karena sebelumnya disebutkan hurriman alaikum ummahatukum sampai habis. Kemudian barulah disebutkan yas'alunaka madza uhilla lahu. Maka ayat tersebut mendalalah bahwa sebelumnya haram. Kemudian ketika dibolehkan barulah hukumnya ibahah. Maka pendapat yang pertama mengatakan al-aslu fil asya haram. Al-aslu fil asya haram. Dalilnya adalah yas'alunaka madza uhilla lahu. Wal ibahah, pendapat yang kedua mengatakan ibahah liqaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Khalaqa Allah menciptakan lakum la berfaedah intifa bermanfaat. Allah menciptakan lakum bagi manfaat bagi kamu akan barang fil ardi pada bumi jami'an sekalian. Allah menciptakan semua dalam bumi bermanfaat. Maka dalil yang kedua mengatakan bahwa mendalalah kepada ibahah terdapat manfaat. Bermula pendapat yang ketiga al-waqfu itu tawakuf. Itu tawakuf. Boleh? Itu tawakuf.
Li ta'arudi dalilaini, karena bertentangan dua dalil. Pendapat yang ketiga mengadakan tawakuf. Pendapat yang ketiga mengadakan tawakuf. Boleh. Jadi pendapat yang mengatakan ibahah itu adalah pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang mengatakan haram pendapat Imam Hanafi. Berarti dari katimahnya dapat dipahami yang murid daripada kaedah al-aslu fil asya' al-bahah khusus ke masalah-masalah yang kali itu bisa Nabi tapi belum nak hukum. Ya sebelumnya berarti mau hukum bandung. Okey. Mengurang ayat yaslunaka madza widalakum. Mun likannya kena jikot. Beriman alaikum wa adukum. Maka ayatnya tentang bagi dalil. Kan sareh nah kata-kata hari. Itu tidak mendalah kepada al-aslu fil asya' ayatnya. Yang mendalah kepada al-aslu fil asya' yaitu yas'alunaka madza uhilla lakum. Wadah. Seandainya ayatnya mereka bertanya apa saja yang diharamkan, sebenarnya mendalah kepada terdahulu ibahah. Oke. Yang urip ke anagami pendapat asah lang kita warakatkan sesuatu yang bermanfaat kita mendalam ibahah, sesuatu yang berat kita mendalam mudarat. Ini pendapat yang kuat. Ini anagami pendapatnya. Dalam kitab Hasyiah Al-Attar, mahal yang sedang dibicarakan adalah pada sesuatu yang bukan mudarat. Pada sesuatu yang bukan mudarat. Karena yang mudarat ya jelas haram. Wadah ya? Wadah? Wal asah imtina taklif ghafil. Bermula pendapat asah itu tertegah taklif si ghafil. Wahwa dan bermula dianya si ghafil itu siman yang tidak mengetahui ia nyaman. Karena seperti orang tidur, wasahi dan orang lupa. Pendapat asal mengatakan tertegah taklif. Mana tertegah taklif adalah tertegah pada akal. Tertegah pada akal. Ada yang tertegah taklif pada akal, ada yang sah taklif pada akal. Sah taklif pada akal terkadang terjadi hukum secara syariat, terkadang tidak hukum secara syariat. Oke? Sah taklif secara akal terkadang hukum secara syariat, terkadang tidak hukum secara syariat. Taklif ada tertegah taklif pada akal, ada sah taklif pada akal. Yang sedang dibicarakan tertegah taklif maknanya adalah tertegah taklif pada akal. Tertegah taklif pada akal. Oke? Biasanya sesuatu yang tertegah taklif pada akal tidak hukum pada syariat. Oke? Sesuatu yang sah taklif secara akal terkadang hukum secara syariat, terkadang tidak hukum secara syariat. Oke? Penjelasan secara detail dengan gambaran sekilas. Lianna muqtadha taklif. Mengapa tertegah taklif si ghafil pada akal? Karena muqtadha taklif dengan sesuatu itu itian mendatangkan bihi dengannya sesuatu imtisalan secara imtisal. Karena tujuan taklif adalah untuk mendatangkan apa saja yang ditaklifkan secara imtisal. Itu adalah tujuan taklif. Wadzalika dan bermula demikian, yaitu itian bima bihi imtisalan. Wadzalika dan bermula demikian mendatangkan sesuatu dengan jalan imtisal, ya tawakkafu. Itu tertawakuf ia di atas ilmi dengan putuma ilmi bi mukallaf bih dengan mukallaf bih. Mukallaf bih adalah perbuatan yang ditaklifkan. Misalnya bergangan tu, sama dengan mukallaf bih adalah bergangan tu. Okey. Mukallaf bih adalah bergangan tu. Okey. Jadi mukallaf adalah orang yang ditaklifkan. Mukallaf bih adalah perbuatan yang ditaklifkan. Mukallaf yaitu
orang yang mentaklifkan. Wadah. Wadah. Wadzalika, dan bermula demikian itian mendatangkan secara imtisal itu tertawakuf ia ala ilmi di atas ilmi dengan mukallaf. Wal ghafil, dan bermula si ghafil itu tidak mengetahui ia akan demikian taklif. Qadhiyah syartiyah. Qadhiyah menyadap begat. Bermula iktidha taklif itu mendatangkan secara imtisal. Gimana begat qadhiyah aja? Gimana begat dia itu qadhiyah syartiyah apa? Ci, oh, Han, ci, cuman satu kias sih. Jika mungkinlah pendatang sesuatu secara imtisal, maka sahlah taklif. Akan tetapi itian dengan suatu imtisal tidak ada, sama dengan tidak sah taklif. Wadzalika, bermula demikian itian bisik secara imtisal tertawakuf dari ilmu. Si ghafil tidak mengetahui demikian, sama dengan tidak sahlah taklif si ghafil secara akal. Secara akal tidak sah taklif si ghafil. Mengapa? Karena taklif tujuannya adalah mendatangkan mukallaf B secara imtisal. Mendatangkan mukallaf B secara imtisal tertawakuf di atas mengetahui. Dia tidak mengetahui, sama dengan tidak sah taklif. Wadah? 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 Wa minhu, sebagian daripadanya si ghafil sakran, itu orang mabuk. Orang mabuk dia termasuk sakran. Sama dengan dia bukanlah mukallaf. Dia bukan mukallaf. Wadah? Sakran bukan mukallaf. Wa in ujriya alaihi hukmul mukallaf, sekalipun diberlakukan alaihi di atasnya sakran akan hukum mukallaf. Si sakran bukan mukallaf, akan tetapi hukum mukallaf diberlakukan kepada si sakran. Taglizan alaihi, karena memberatkan alaihi di atasnya si sakran. Sama dengan si sakran diberlakukan hukum mukallaf bukan karena dia mukallaf, akan tetapi karena diberatkan kepada si sakran. Oke. Nah, jadi sedang dibicarakan adalah sakran yang mutaadi. Sakran yang mutaadi. Apakah sakran mutaadi itu mukallaf? Bukan. Sakran bukan mukallaf. Akan tetapi diberlakukan hukum mukallaf kepada si sakran bukan karena dia mukallaf, akan tetapi karena memberatkan kepada si sakran. Apabila dia mentalak, jadi dalam sakran mentalak istrinya, maka hukum talak. Okey. Dia otomatis boleh mendapat dia keberlakukan hukum taklif kepada orang yang hana taklif. Ya contoh macam si mabuk gara-gara aku berat. Nami orang dengung gara-gara nak hukum mati itu. Ya. Tidak macam. Jadi wajib kata urung dengut bukan karena dia wajib tolong. Ya. Dia po 8, jaga po 7. Kah? Apakah zuhur wajib kata? Wajib kata zuhur bukanlah karena wajib zuhur kepada orang tersebut. Akan tetapi wajib kata kepada orang yang tertidur tersebut karena memperdapatkan sebab wajib zuhur. Sama dengan wajib kata bukan karena sebab wajib, akan tetapi wajib kata karena memperdapatkan sebab wajib. Kama auzahtuhu fi hasyiyati syarhil asli, sebagaimana barang yang telah aku perjelas akannya barang dalam hasyiyah syarah asal, yaitu syarah hasyiyah Zakaria Al-Ansari ala Jam'il Jawami'.
Di kitab Jam'ul Jawami' Imam Subki disyarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dibuat hasiah oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Itu dalam hasiah tersebut. Boleh? Boleh? Wa ghairiha dan selainnya hasiah. Wa imtina taklif mulja dan tertegah taklif si mulja. Wahwa dan bermula dia si mulja itu siman yang tidak, yaitu siman yang mengetahui dia sadar, dia mengetahui. Wala manduhata lahu amma ulji'a ilaihi dan tidak leluasa lahu bagi nyaman daripada barang-barang yang dipaksakan ilaihi kepadanya barang. Jadi tidak ada kemampuan bagi si man tersebut pada mulja ini. Kalau ke contoh si mulja kasakit seperti orang yang jatuh minha yakin daripada tempat tinggi. Jatuh daripada tempat tinggi. Ala syakhsin di atas seseorang. Yaktuluhu yang membunuh ianya si sakit. Hu akannya si sakit. Jadi ada seorang jatuh daripada tempat tinggi. Ketika dia jatuh itu tidak ada kemampuan bagi orang yang jatuh tersebut. Tidak ada kemampuan. Jatuh tersebut apakah kudrah daripada si sakit atau bukan? Jatuh. Tarikan gravitasi bumi si sakit tersebut apakah itu kudrah daripada si sakit atau bukan? Bukan. Sama dengan jatuh tersebut daripada tempat yang tinggi sehingga membunuh seorang yang ada di bawahnya, itu bukanlah kudrah si sakit. Mampukah dia memperlambat jatuhnya supaya gaya gravitasi bumi bekle sekurang 0,8? Tidak. Karena tidak ada kemampuan bagi si sakit jatuh tersebut. Wadah? Kak. Aduh, gaya gravitasi sekurang 0,8 ah. Ya. Sekurang 0,8 biasanya dibulakan jadi 10. Yang mana? Ziazi. Roh ahli fisika kah? Kalian salafian. Yaktuluhu yang membunuh ia yang si sakit, huwa akannya seorang. La manduhatalau hana kekuatan, hana leluasa lahu baginya si sakit anil hukum daripada jatuh alaihi di atasnya seseorang al-qatil lahu yang membunuh lahu baginya seorang. Jadi jatuh tersebut ketika jatuh dari tingkat 5 tengah rot tak kalau yuk 4 naurung yuk. Apakah ada kemampuan baginya untuk berhenti supaya bek jatuh? Tidak. Apakah jatuh tersebut adalah kemampuannya? Jatuh tersebut apakah kemampuan daripada seseorang? Bukan, karena itu jatuh tersebut adalah tarikan dari gravitasi bumi. Apakah ada kemampuan bagi si sakit tersebut untuk tidak jatuh? Tidak. Sama dengan si sakit tidak ada kemampuan untuk jatuh, dan si sakit juga tidak ada kemampuan untuk tidak jatuh. Boleh? Si sakit tidak ada kemampuan untuk jatuh karena jatuh itu adalah wajib. Si sakit juga tidak memiliki kemampuan untuk tidak jatuh. Boleh? Sama dengan jatuh bukanlah kudrah si sakit dan tidak jatuh bukanlah kudrah si sakit. Boleh? Fayam tan'u taklifuhu bimulja ilaih, maka tertegahlah taklifnya si mulja dengan taklif dengan mulja ilaih. Tertegah taklif si mulja dengan mulja ilaih. Mulja ilaih yaitu jatuh. Betul mulja ilaih? Mulja ilaih jatuh. Maka tidak ditaklifkan si mulja dengan mulja ilaih. Mulja ilaih yaitu jatuh. Betul? Mulja ilaih adalah jatuh. Tidak ditaklifkan kepada si sakit dengan mulja ilaih. Tidak ditaklifkan kepada si sakit dengan jatuh tersebut. Sama dengan ketika jatuh dia membunuh orang lain, orang akhirat tidak akan diiqab
ditaklifkan. Mengapa? Karena tidak ditaklifkan dengan jatuh tersebut. Wadah? Wadah? Bayi bayar. Hah? Bayi dia bayar. Bayi bayar. Berarti ni pasal orang sembahyang lagi antu ni. Asli? Ni orang sembahyang berarti tinggal lihu agar ada ni. Sama dengan orang kira nak ikap sih. Ikap. Ikap kan kena lu, ikap kena hana kata. Kata. Kah? Wabi nakidhi, dan dengan nakidnya mulja ilih. Si mulja tersebut tidak akan ditaklifkan dengan mulja ilih dan dengan nakidnya mulja ilih. Mulja ilih adalah jatuh, nakid mulja ilih adalah tidak jatuh. Betul? Betul? Mulja ilih adalah jatuh, nakid mulja ilih adalah tidak jatuh. Betul? Mengapa tidak ditaklifkan si mulja dengan mulja ilih dan dengan nakidnya mulja ilih? Karena tiada kudrahnya si mulja ala demikian. Demikian mulja ilih dan nakidnya mulja ilih. Karena si mulja tidak ada kemampuan dengan mulja ilih dan tidak ada kemampuan dengan nakidnya mulja ilih. Boleh? Li'annal awwala, karena yang pertama yaitu mulja ilih wajibul hukum, itu wajib hukum. Wasani, dan yang kedua itu tertegahnya hukum. Yang pertama mulja ilih adalah wajib hukum, yang kedua nakid mulja ilih yaitu tertegah hukum. Wala kudrata lahu, dan hana jineh kemampuan lahu baginya si mulja ala wahidin minhuma, di atas yang satu daripada keduanya yaitu mulja ilih dan nakidnya mulja ilih, atau keduanya wajib hukum dan tertegahnya hukum. Boleh? Boleh? Jelas? Wakilah, dan dikatakan orang bolehlah taklif si ghafil dan si mulja. Ada pendapat kia mengatakan bahwa boleh mentaklifkan si ghafil dan boleh mentaklifkan si mulja. Pendapat tersebut juga termasuk pendapat daripada golongan Ahlussunnah wal Jamaah, karena Imam Zakaria Al-Ansari memberi label dengan wal ashah. Boleh? Wakilah, dan dikatakan orang bolehlah taklif si ghafil dan taklif si mulja. Binaan pendapat tersebut berpijak di atas boleh taklif dengan ma la yutak. Taklif bima la yutak, mentaklifkan dengan barang-barang yang tidak disanggupkan dengannya barang. Contoh, boleh ditaklifkan dengan sesuatu yang ma la yutak. Contohnya adalah gule-gule. Hari ini kita kotoreo. Putar yang gule urenyo adalah tapi nah ganganto kude komplek kampus. Pakai apa orang tu? Gule-gule ya. Sah taklif. Sah legure mentaklifkan kepada santrinya untuk mengerjakan suatu malayutak, seperti memindahkan gang kantor dari ino kude komplek kampus. Boleh? Boleh? Lepas kun umah dah betul dia pencampur enggak program lain enggak. Pencampur sakit legure ya. Orang nanya, saya bangun. Dah betul dia udah dia. Kau nak? Sah taklif. Kahamlil wahid, seperti mengangkat seseorang akan batu yang besar, ditaklifkan. Kah pay habut bertanya. Kun. Apa jak? Nak tahu. Pakai apa je? Saya tu nabut, putra but. Tapi nah gangan tu saya udah komplek kampus. Dua bilik rumah om lain hau dah. Ada enggak? Tapi sah taklifkan. Jadi ada pendapat mengatakan boleh taklif si ghafil, boleh taklif si mulja. Pendapat tersebut berpijak di atas boleh taklif bima la yutak. Boleh? Waruda pendapat tersebut ditolakkan. Bahkan bi anna faedah, karena sungguh faedah pada taklif dengan demikian, yaitu taklif bima la yutak. Bidzalika dengan ma, demikian ma la yutak. Min bayan faedah. Min bayan faedah, daripada ikhtibar mencoba. Hal ya khadu, apakah memulai ianya seseorang fil mukadimah, pada mukadimah. Muntafiyatun, kabar anna itu ternafi pada taklif siman yang disebutkan akan nyaman, yaitu ghafil dan si mulja. Mandukira yaitu ghafil dan si mulja. Pendapat tersebut ditolak. Maknanya apa? Taklif malayutak boleh secara akal, tujuannya adalah untuk
tujuannya untuk melihat apakah si mukallaf tersebut menjunjung tinggi perintah si mukallaf atau tidak. Mentaklifkan malayutak boleh tujuannya karena menghasilkan faedah, yaitu melihat apakah si mukallaf masuk dalam mukadimah atau tidak. Sedangkan mentaklifkan si mulja dan si ghafil tidak diperdapatkan faedah tersebut. Boleh? Contoh, orang dukun nyo tayo pakai baju mendum hanabur ni. Pernah orang? Hai, dah bergangan tu di komplek kampus. Guru bisa melihat yang menjunjung tinggi perintah kalian, yang hanai bohyung perintah kalian. Boleh? Itu guru je kalian. Umanya, tuknya cuma dia. Gangan tu dia buat deh. Itu mak tegonya ikut-ikut. Tahu nak? Yang lain tu, bilik dia. Bilik pegang tu kapungong guru ni. Jadi guru melihat faedah lagi merah. Memang walaupun gang gantung tidak dapat diangkat ke tanah ke komplek kampus, tapi setidaknya guru dapat melihat yang menjunjung tinggi perintah kalian dan yang ya ulang-ulang untuk hanai dengar. Okey. Jadi ketika taklif malayutak ada faedah, yaitu dapat melihat siapa yang masuk pada mukadimah. Masuk pada mukadimah, contoh you bergangan tu di tanah merah. Ya, kalau entah yang mama batagor. Mukadimah bergangan tu ke mak lewat. Yang tah mana? Tahu nak? Tapi ketika mentaklifkan si ghafil si mulja itu tidak ada faedah tersebut. Wadah? Yang taklif di malayutak sah secara akal. Sah secara akal, tidak ukur saja secara. Jadi taklif malayutak sah secara akal, tapi tidak ukur secara syariat. Karena semua perbuatan-perbuatan yang ditaklifkan secara syariat itu semuanya mayutak, tidak ada satupun malayutak. Walaupun ilung hasil kuasa, itu lambung. Itu jih yang mengklaim bahawa tidak yutak. Tapi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah mengatakan bahawa semua yang ditaklifkan kepada manusia itu semua yutak. Tidak ada satupun yang ditaklifkan oleh Allah malayutak. Okey. Di antara qadhiyah yang dibangun oleh Abun Aziz untuk menolak pendapat yang mengatakan tidak boleh ikut mazhab adalah takliful ijtihad alal mahsur taklifu ma la yutak. Mentaklifkan untuk ijtihad kepada semua orang itu adalah taklif ma la yutak, wa kullu taklifi ma la yutak la yaka'u syar'an. Dan bermula tiap-tiap taklif ma la yutak itu tidak terjadi secara syariat. Jadi ketika ada yang mengatakan bahawa semua orang harus berijtihad, dia sedang mengatakan hukum akal bukan hukum syariat. Oleh. Karena secara akal boleh untuk mentaklifkan semua orang untuk menjadi mujtahid, tapi secara syariat tidak ada. Mengapa? Karena syariat, karena Allah tidak mentaklifkan suatu ma la yutak. Di antara ma la yutak adalah menjadi seorang mujtahid. La mukrah, tidak mukrah, maknanya tidak tertegah. Taklif si mukrah. Mukrah orang yang dipaksakan. Jadi secara akal sah mentaklifkan si mukrah. Boleh? Wahwa dan bermula dianya mukrah itu siman. Tinggal mana? Wa zahirun dan bermula zahir. Itu sungguh siman yang disebutkan akan nyaman, yaitu si ghafil dan si mulja. Itu tertegah oleh bahwa tertakluk bihi dengan nyaman yang disebutkan akan nyaman oleh kitab yang bukan wad'i. Kitab yang bukan wad'i sama dengan kitab taklifi. Dengan selain wajib, kitab taklifi yang bukan wajib, yang bukan haram pula, yaitu mubah, sunnah, makruh. Boleh? Wa in auhama ta'bir bitaklif, sekalipun diwaham oleh takbir dengan taklif akan terbatasnya kitab alaihima di atas keduanya wajib dan haram.
Jadi ketika dikatakan tertegah taklif si mulja dan tertegah taklif si ghafil, wadah? Ya. Ya, secara zahir dia juga tertegah taklif. Yang tertegah bukanlah wajib dan sunnah. Oh, bukan yang tertegah bukanlah wajib dan haram, tapi juga tertegah mubah, juga tertegah makruh, juga tertegah mandub. Sekalipun secara ibarat timbul waham bahwa yang tertegah hanyalah wajib dan haram. Timbul waham tersebut ketika Imam Zakaria Ansari mengatakan yamtani'u taklif. Tertegah taklif. Taklif di atas pendapat asah adalah ilzamu ma fihi kulfah. Taklif pada pendapat asah adalah ilzamu ma fihi kulfah. Ilzahuma fihil kulfah itu hanya terbenar kepada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang pertama wajib, yang kedua haram. Apabila taklif tersebut dimaksudkan adalah ilzamu ma fihi kulfah, sama dengan yang tertegah pada mandukira hanyalah wajib dan haram. Tapi secara zahir yang tertegah semua hukum taklifi. Ya. Boleh? Secara waham, secara ibarat yang tertegah hanyalah wajib dan haram. Sekira-kira ditakbirkan dengan taklif. Yang tane tertegahlah taklif. Karena taklif di atas pendapat asah adalah ilzamu ma fihi kulfah. Ilzamu ma fihi kulfah hanya terbenar kepada wajib dan haram. Sedangkan di atas pendapat mukabil asah, taklif adalah bukan ilzamu ma fihi kulfah, tapi talabu ma fihi kulfah. Talab, bukan ilzam. Ini tak artikan makna ibarat taklif secara zahir juga ya. Secara zahir. Secara zahir juga lagi yang tertegah taklif di sini wajib mahari, bukan secara waham. Ini kan secara waham. Secara waham dua boh dok. Ini secara waham dua boh dok. Kan? Ini secara zahir berarti itim kepada hal lain. Tapi tak artikan di sini taklif dengan makna ilzamu ma fihi kulfah secara zahir ibaratnya kepada wajib ke haram tau. Ini aku pegang secara zahir ibarat kan itim kepada hukum yang lain. Secara waham cuma dua boh tu. Nyata artikan di sini taklif dengan makna ilzamu ma fihi kulfah secara zahir ibarat ji cuma dua boh saja kan secara waham. Apabila tak artikan taklif adalah ilzamu ma fihi kulfah, zahirnya adalah wajib mahari. Wajib dan haram itu bukan zahir daripada taklif, tapi itulah nas daripada taklif. Oke. Nas kan zahir. Oh, ya. Oke. Makna yang ihtimal lain. Jadi menurut taklif kan kibangsi udah tak artikan di sini. Jadi secara nas menurut taklifnya tak artikan ilzamu ma fihi kulfah. Secara nas ni hanya ihtimal kepada hal lain cuma wajib haram tau. Secara zahir lagi nak ihtimal hal lain. Nak ihtimal kepada yang kan wajib haram. Mana? Kan secara zahir ibarat yang bukan. Ya, zahir ibarat. Jadi tiga dulu. Kan guna pegah taklif di sini secara nas terbenar kepada wajib haram. Nas yang artikel musul malayah tamil dalam makna wahid terbenar kepada wajib haram. Secara zahir taklif, secara zahir ibarat yang pegah di sini kan. Ya. Jadi cerita dulu pertanyaan orang ya yang pas orang kan? Boleh. Surah lu no kadang kau no. Tak kah? Jadi yang pas orang kan? Jadi dan sedang mengkoreksi mana karya kah Cik Iban? Pada kun zahir ibarat. Yang tak artikan di sini taklif yang dengan makna ilzamu ma fihi kulfah secara zahir ibarat ji. Secara zahir ibarat ji yang tertuju kepada haraman wajib saja. Tapi yang kepegah di sini secara zahir ibarat ji hitim kepada orang lain. Ya, secara zahir ibarat hanya terbenar kepada wajib dan haram karena didatangkan taklif.
daripada zahir ibarat mendalalah kepada terbatas wajib dan haram daripada segala-gala disebut taklif. Itu adalah suatu yang diwaham oleh ibarat. Itu adalah suatu yang diwaham oleh ibarat. Tapi secara zahir adalah mandum hukum taklifi. Bukan secara lahir mandum bahwa artikan taklif di sini tidak mematuhi kulfa. Sama dengan beta artikannya. Artikan makna lain. Mana taklif ya, mana ji hukum taklifi. Beta artikan taklif di sini ilzamu ma fihi kulfa. Berarti secara lahir ibarat tak artikan taklif di sini dengan hukum taklifi. Secara lahir ibarat. Secara secara timbul waham ji apabila tak artikan taklif dengan makna ilzamu ma fihi kulfa. Lah. Tak boleh nanti. Uma, kasih nah. Kasih ya. Sehingga wa la mulja au la mukraha. Wallahu a'lam bishawab. Mengulang loh. Asyhadu an la